Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Edit Channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang materi kelistrikan, yaitu listrik dinamis. Di bagian yang kedua, berkaitan dengan hambatan dan hukum Ohm. Tapi, sebelum kita mulai video kali ini, ada baiknya klik tombol like dan subscribe-nya, agar tidak tertinggal dalam informasi materi fisika di sekolah. Fungsi dari hambatan, kita ambil contoh, misalkan ada sebuah bohlam. Bohlam itu ada hambatan pada kawat-kawat filamen. Nah, fungsinya adalah untuk membagi arus listrik yang mengalir. Biasanya, pada bagian rangkaian yang mengalir, membagi arus ada rangkaian yang bersifat paralel. Kemudian yang kedua adalah membatasi atau mengatur arus dalam suatu rangkaian. Yang ketiga adalah menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh rangkaian elektronik. Biasanya, untuk membagi tegangan-tegangan adalah pada rangkaian seri. Kemudian, membagi tegangan dan membantu dalam membangkitkan frekuensi tinggi dan rendah dengan menggunakan bantuan kondensator dan transistor. Hambatan kawat penghantar. Kita ambil contoh satu kawat yang kemudian kita perbesar, maka bentuknya akan seperti ini, yaitu bentuk seperti tabung. Pada rangkaian, maka terdiri dari rho atau jenis bahan, atau disebut dengan resistivity atau hambat jenis. Kemudian, luas penampang yang berbentuk lingkaran dengan persamaan Pi kali R pangkat 2 dan panjang kawat. Sehingga kita lihat ini adalah bentuknya jika ada satu kawat tembaga yang kita perbesar. Nilai hambatan dapat dicari dengan menggunakan persamaan Rho dikali L per A. Atau persamaan ini hanya berlaku pada suhu yang tetap. Jika kita ingin mencari berapakah nilai dari hambat jenisnya, maka persamaannya menjadi R dikali A per L. Dengan R adalah hambatan dengan satuan ohm, Rho hambat jenis kawat atau resistivity atau jenis bahan yang satuannya adalah ohm kali M. L panjang kawat dalam satuan meter dan A adalah luas penampang kawat dalam satuan meter pangkat 2. Faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar, pertama adalah jenis bahan atau hambat jenis dibaca dengan huruf Rho. Hambat jenis merupakan karakteristik bahan, semakin besar hambat jenisnya, semakin besar pula hambatan listriknya. Dan sebaliknya, berarti jika semakin kecil hambat jenisnya, maka semakin kecil pula nilai hambatannya. Nah, kira-kira kawat yang ada di rumah kenapa terbuat dari bahan tembaga? Alasannya, kita lihat tabel di bawah ini. Jenis bahan terdiri dari perak, hambat jenisnya 5,9 kali 10 pangkat 8, tembaga 1,68 kali 10 pangkat 8, aluminium 2,65 kali 10 pangkat 8, platina 10,6 kali 10 pangkat 8, baja 4 kali 10 pangkat 7, mangan 4,4 kali 10 pangkat 7. Nah, pertanyaannya, kenapa kawat tembaga dipakai sebagai kawat-kawat yang dipakai penghantar? Alasannya karena kita mencari hambat jenis yang paling kecil. Jika hambat jenis yang paling kecil, maka hambatannya akan kecil. Jika hambatannya kecil, maka arus yang melewatinya akan lebih besar. Itulah mengapa kawat tembaga dipakai sebagai kawat hambatan yang ada di rumah-rumah. Faktor yang kedua adalah panjang kawat. Kita lihat di sini misalkan analoginya adalah ada charger yang mempunyai kawat panjang mungkin hingga 2 meter, ada kawat charger yang lebih kecil. Jika kita melihat dari persamaan hambatan, maka semakin panjang kawatnya, semakin besar pula hambatan kawat tersebut. Berarti misalkan kita lihat dari pembangkit listrik ke suatu pulau yang sangat jauh, maka membutuhkan kawat yang paling panjang. Misalkan
Nah, semakin besar kawatnya, semakin panjang kawatnya, maka semakin besar pula hambatan yang dimiliki oleh kawat tersebut. Yang ketiga adalah luas penampang kawat. Kita lihat di sini, bagian kiri mempunyai luas penampang yang besar dan bagian kanan mempunyai luas penampang yang kecil. Kira-kira jika saya punya air menggunakan pipa yang besar dan pipa yang kecil, maka air yang melewati penampang tersebut tentunya akan lebih besar yang luasannya paling gede. Berarti sama dengan arus. Artinya, semakin luas penampang kawat, maka hambatannya akan semakin kecil. Jika hambatan kecil, maka arus yang melewatinya akan semakin besar. Faktor yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu pengantar, semakin besar hambatannya. Sebagai contoh adalah ada dua HP. Yang pertama, HP dicas dalam keadaan mati. Yang kedua adalah HP dicas dalam keadaan digunakan. Bisa bermain game, menerima telepon, dan menonton video. HP yang dinyalakan cenderung akan lebih meningkatkan suhu HP yang lebih panas. Ketika suhunya panas, maka hambatannya akan semakin besar. Sehingga arus yang melewati dalam pengisian baterai akan semakin kecil. Itulah mengapa HP yang dicas dalam keadaan mati dan dalam keadaan menyala akan lebih cepat terisi dalam keadaan mati dibandingkan dalam keadaan HP menyala. Karena besar hambatannya adalah R0 dikali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. R0 adalah menyatakan hambatan pada suhu awal, R adalah hambatan pada suhu akhir, alfa adalah koefisien suhu, dan delta T adalah perubahan suhu. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Oke, contoh yang pertama. Kawat penghantar dengan panjang 100 cm, luas penampang 2 mm pangkat 2, dan hambat jenis kawat 5,6 kali 10 pangkat min 4 ohm meter. Hitunglah hambatan kawat tersebut. Dari soal ini, kita diketahui pernyataan besaran-besaran yang ada. Pertama adalah panjangnya 100 cm, kita ganti jadi meter, maka nilainya 1. Luas penampang 2 mm pangkat 2. Ingat bahwa 1 mm pangkat 2 itu adalah sama dengan setara 1 per sejuta atau 10 pangkat min 6. Sehingga nilai luasnya 2 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Dan rho-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 4 ohm. Pertanyaannya, hitunglah hambatan. Dalam soal ini tidak mengalami perubahan suhu, maka menjawab soalnya kita gunakan persamaan R sama dengan rho kali L per A. Di mana rho-nya 5,6 kali 10 pangkat min 4 kalikan 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. 5,6 dibagi 2 adalah 2,8 dan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Pembagian pangkat, maka pangkatnya dikurang, jadi 10 pangkat min 4 dikurang min 6, maka 10 pangkat min 4 ditambah 6. Jadi 2,8 kali 10 pangkat plus 2 atau 10 pangkat 2 adalah sama dengan 100. Maka hasilnya adalah 280 ohm. Oke, sekarang kita berlanjut ke hukum ohm. Hukum ohm itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854. Mungkin kakek dan nenek kalian belum pada lahir tahun sekian. Nah, jadi kata hukum Ohm itu adalah menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kita ambil contoh rangkaian sederhana seperti ini. Jadi ada suatu baterai dengan sebuah lampu yang dapat menyala karena adanya arus listrik dan tegangan serta hambatan. Sehingga nilai arus yang mengalir pada rangkaian tersebut besarnya adalah V per R, atau misalkan kita ingin mencari tegangannya, V sama dengan I kali R, di mana I, V adalah tegangan listrik atau disebutnya dengan beda potensial, satuannya adalah volt,
I-nya adalah arus listrik satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik atau resistor dalam satuan ohm atau omega. Oke, contoh yang kedua. Ada soal, sebuah akumulator dengan beda potensial sebesar 12 volt digunakan untuk menyalakan bola lampu kecil dengan hambatan 5 ohm. Besar arus listrik yang mengalir adalah diketahui nilai beda potensial atau V-nya adalah 12 volt dan nilai hambatan sebesar 5 ohm. Ditanya arus listrik yang mengalir. Besar arus pada hukum ohm yaitu I sama dengan V per R. V-nya 12, R-nya 5, maka nilai arus yang mengalir sebesar 2,4 ampere. Latihan soal yang pertama. Seperti biasa, kerjakan. Latihan soal yang kedua. Oke, terima kasih. Yang belum like, subscribe, silakan agar tidak tertinggal dalam materi fisika. Terima kasih.